bermain pasir sambil membaca pantun. Apakah ada yang salah dengan tafsir Al-Zaitun? Pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat menjadi buah bibir. Terutama ketika pimpinan pondok pesantren Syekh Panji Gumilang banyak menyatakan, mengungkapkan, dan melakukan sesuatu yang dinilai berbeda dengan apa yang dipercaya oleh umat Islam kebanyakan. Wah, ini berbuntut panjang, bahkan sampai masuk ke jalur hukum. Tidak hanya itu, ada juga yang setuju pondok pesantren Al-Zaitun dibekukan, bahkan dibubarkan. Pihak Al-Zaitun mundur 10 meter, kita mundur 10 meter. Mereka gunakan SOP yang ada di Istana Negara Republik Indonesia. Nama pondok pesantren Al-Zaitun ikut melambung seiring keriuhan di masyarakat merespon komentar dan tindakan kontroversial pemimpin Al-Zaitun, Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang atau akrab disebut Syekh Panji Gumilang. Sebut saja salat berjamaah berjarak dengan menempatkan jamaah perempuan sejajar bahkan di depan jamaah laki-laki, hingga menyanyikan lagu berbahasa Ibrani seperti Hevenu Shalom Aleichem yang berarti semoga damai menyertaimu. Satu demi satu upaya untuk menyelesaikan kasus Al-Zaitun dilakukan, namun tidak semua bersambut. Ajakan Majelis Ulama Indonesia bertemu ditolak. Syekh Panji Gumilang memilih untuk menemui pemerintah, polisi, dan media massa yang dipercaya untuk menjelaskan duduk perkaranya. Ruli Kurniawan dari Ruli Files CNN Indonesia, salah satu yang berhasil mewawancarai Syekh Panji Gumilang. Ruli diajak berkeliling pondok pesantren Al-Zaitun dan diantar langsung oleh Syekh Panji. Banyak orang-orang yang mengerti hal tersebut ini menjustifikasi bahwa ini sesuatu yang menyimpang. Begini, seperti apa? Beragama itu individu. Katakan tadi kan cerita sholat kan, sholatnya sama enggak? Kalau sama, lah cara, umpamanya kok ada wanita di depan, sholat tidak? Sholat. Berapa rakaat? Ikut ketentuan rakaat, karena rakaat itu ketetapan. Nah kalau kemudian dengan cara begitu lantas sesat, itu sesat menurut siapa? Itu kebebasan orang per orang. Hak asasi orang per orang. Beragama pun harus ada landasan asasi. Dan Indonesia ini tidak berdasar fatwa. Berdasarkan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan seterusnya. Kemudian Undang-Undang Dasar 45. Yang memberikan kebebasan. Untuk memeluk agama, menjalankannya, itu dijamin semuanya. Salah satu yang menarik dari informasi yang beredar adalah Ponpes Zaitun melafalkan, menyanyikan ada salam dalam bahasa Ibrani. Iya memang ada. Terus apa problemnya? Kalau kita bahasa Inggris nggak apa-apa. Bahasa Ibrani rame. Ada hal tertentu kenapa ini menjadi bagian dalam proses belajar mengajar atau ya, keseharian namanya di sana? ta'aruf. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Untuk saling kenal mengenal. Perkenalan yang paling baik adalah bahasa.
Lalu, bagaimana cara terbaik bagi publik merespon kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun? Saya berbincang dengan Ketua PBNU Kiai Haji Ahmad Fahrul Rozi dan Direktur Serikat Jurnalis untuk Keberagaman Ahmad Junaidi mengenai hal ini. Secara umum kita ini kan masih baru mendengar dari medsos, baru mendengar dari pemberitaan-pemberitaan sepihak yang tentu saja ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menghukum ya. Memang kita kadang prihatin ada statement-statement dari Syekh pimpinan pesantren itu yang terlihat nyeleneh ya, tapi kan nyeleneh itu belum tentu sesat ya. Jadi saya kira kan harus didalami dulu, apakah dia salah omong atau dia cuma sedang genit aja, kan ada orang caper umpamanya, atau memang dia mengajarkan hal-hal yang memang bertentangan dengan syariah. Makanya kalau kita sih lebih berpegangan pada asas praduga tidak bersalah, bahwa ini harus tetap melewati proses hukum yang baik dan benar. Jangan sampai kita sesama masyarakat sipil ribut, anarkis, itu tidak diperlukan. Jadi kita hidup di negara hukum di mana segala sesuatunya itu harus ada berjalan dengan koridor hukum. Setuju tidak setuju, suka tidak suka, tapi kita tetap harus taat pada hukum yang juga mempunyai asas praduga tidak bersalah. MUI, baik MUI Pusat maupun MUI Jabar itu sudah mencoba tabayun, memohon untuk bertemu, untuk mendialogkan ini. Tapi Syekh Panji Gumilang menolak. Jadi memang menurut saya ya kalau dia menerima itu pasti lebih baik agar masalah ini tidak berlarut-larut. Tetapi dia punya posisi hukum yang memang dia tidak terikat di bawah MUI. Bahwa MUI itu bukan lembaga hukum. Makanya kalau memang publik atau masyarakat ada yang merasa itu mengganggu atau menyebarkan yang tidak benar, ya yang benar ya melalui proses laporan pada kepolisian. Jadi memang MUI itu bukan polisi. Jadi dia tidak boleh maksa. Tapi kalau polisi, Anda bisa dijemput. Makanya saya sih lebih prefer masalah ini diselesaikan dengan koridor hukum. Sebenarnya kalau yang Gus Fahrul pahami, ini kan setidaknya ada beberapa statement kontroversial ya dari Syekh pimpinan Al Zaitun ini ya. Yang pertama tentang Al-Quran, perkataan Rasulullah, bukan perkataan Allah. Kemudian yang dilakukan misalnya sholat berjamaah yang berbeda, dan seterusnya lah, banyak lagi. Menurut Gus Fahrul, ini itu tafsir atau seperti apa sih melihatnya? Saya belum bertemu ya, belum tabayun ya, secara potongan yang kita baca, itu kalau saya sih melihat sebagai satu kegenitan aja. Jadi seperti Quran itu, apakah Nabi, apakah Allah? Ya memang yang datang ya lewat Nabi. Kan kalau orang bersilat lidah bisa aja ya datangnya dari Allah. Tapi lewat siapa? Ya lewat Nabi. Yang berkata siapa? Ya Nabi. Ini sebetulnya logika yang dia sedang bermain-main di logika filsafat atau apa, yang tidak mudah diterima orang awam. Soal sholat itu gimana Gus? Sholat id ya, memang secara fikih ya sah. Itu sah. Dan di Mekah juga orang jajar lagi perempuan, malah perempuan di depan. Ada loh, tapi ada tapinya. Ada tapinya. Tapi itu tidak sesuai yang diajarkan. Bahwa Nabi itu mengajarkan wanita di belakang. Tapi kan tidak selalu itu kemudian mesti sesat. Ya memang faktanya di Masjidil Haram, kadang perempuan di depan kita. Anda sholat di Masjidil Haram. Anda kalau pernah pergi ke Masjidil Haram, itu kan kalau kita sholat di luar, itu kan perempuan ada di depan kita. Itu kan sesuatu yang tidak membatalkan sholat, ya. Tetapi itu yang tidak bagus. Itu bukan ajaran, tapi tidak sampai kategori sesat seperti orang kafir, enggak. Jadi menurut saya ini harus dipilah, harus jeli ya. Mana yang sifatnya itu masalah fikih. Itu kan perbedaan itu terjadi ya, khilafiyah istilahnya. Mana yang ranahnya itu akidah, penyesatan, umpamanya soal keimanan. Mana yang itu memang tujuannya pada undang-undang negara, misalnya di Tengare itu makar, NII. Jadi harus dipilah-pilah. Di MUI pun saya juga bilang demikian. Saya kebetulan juga pengurus MUI. Saya sudah ingatkan teman-teman bahwa kita mesti pilah-pilah di mana kita mau berbicara. Kalau ini top seksinya
aparat keamanan. Kalau ini fikih. Kalau fikih itu halal, haram, sah, tidak. Kalau akidah lah ini sesat, tidak sesat di sini. Selama ini dituduhkan terhadap Al-Zaitun ini terlihat tadi tanpa adanya proses tabayun, ya, sudah dianggap sesat, sudah dianggap menyimpang gitu, dengan statement-statement dari banyak pihak, terutama dari Majelis Ulama Indonesia. Padahal kalau kita lihat statement-statementnya itu mereka belum ketemu, ya, belum ketemu. Mungkin nggak tahu apa basic basic statement atau fatwa MUI itu, ya. Jadi yang jelas kalau kita lihat itu tidak ada proses verifikasi. Nah, itu verifikasi kalau dalam bahasa Islamnya tabayun gitu, ya, ketemu, dialog, apa sih persoalannya gitu-gitu. Ya, Mas, tapi kan ini bukan sekali persoalan semacam ini ada di Indonesia, ya. Dulu pernah ada orang yang mengaku nabi, mengaku. Nah, itu memang baiknya gimana sih, Mas, kalau ada masalah-masalah kayak gini? Ya. Orang mengaku nabi, orang punya interpretasi yang berbeda, bahkan sangat berbeda, sangat kontras dengan kelompok yang utama, mainstream. Kelompok mainstream itu seharusnya ya dialog, tidak ada upaya dialog, ya, ngobrol, dialog terbuka, tabayun, ya, istilahnya itu tadi, verifikasi apa sih persoalannya. Banyak kasus-kasus selain Al-Zaitun, banyak dari kelompok-kelompok yang lain yang disesatkan, dianggap menyimpang itu tidak ada proses verifikasi, ya. Kebanyakan bukan banyak, hampir semua kasus-kasus yang kasus-kasus yang terkait dengan penghinaan, penodaan agama itu tanpa verifikasi dan menimpa kelompok-kelompok minoritas. Orang itu cenderung marah dulu daripada tanya dulu sebenarnya gimana sih. Marah dulu, dan basic kemarahan itu biasanya, basic kemarahannya biasanya diperoleh dari informasi yang tidak lengkap. Nah, basic dasar kemarahannya itu berdasarkan termasuk informasi yang diperoleh dari media, misalnya dari rumor-rumor, ya. Tidak dari rumor-rumor, isu, ya, gitu, yang Penggalan wawancara, petikan, tidak ada misalnya upaya misalnya menggali secara serius, mendalam pada orang yang dituduh, misalnya, ya, ucapan dari misalnya dari Panji Gumilang misalnya, contohnya Al-Zaitun itu. Padahal kalau kita lihat, kalau kita baca, ya, dan kita lihat, ya, di TV ada beberapa tayangan itu, menurut saya sih Panji Gumilang kelihatannya kalau dari sisi nasionalisme, ya, meskipun punya pandangan yang berbeda, tapi dia orang yang nasionalis gitu, cinta pada negara gitu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kelihatan dia orang yang berhasil membangun sebuah sekolah Islam yang modern, ya, yang mandiri. Tapi kan ada yang bilang ini penistaan terhadap agama Islam misalnya. Kalau ada yang berpandangan seperti itu gimana? Nah, itu yang sebenarnya kata-kata semacam itu biasanya kenanya nggak cuma ini, ya, kenanya itu ke kelompok-kelompok minoritas. Sebelum ini yang kena penistaan misalnya mantan gubernur DKI Jakarta, ya, Ahok, waktu itu gubernur, ya, dianggap penistaan dari potongan-potongan video, ya, yang sengaja dipotong video misalnya kayak gitu. Nah, itu atau yang lain kelompok misalnya Ahmadiyah, ya, di Indonesia, mungkin kelompok yang lain, ya, banyak. Saya kira misalnya Lia Eden waktu itu, ya, biasanya memang itu, ya, blasphemy law atau penistaan agama itu biasanya pasti yang kena adalah kelompok-kelompok minoritas. Ini Panji Gumilang sudah dipanggil ke Bareskrim, kemarin sempat rame. Menurut Mas Jun, ini sudah on the track atau seperti apa? Ya, ini bukan on the track, ya, sebenarnya ini tindakan berlebihan dari negara, ya. Tapi kemarin ada yang mengaku bekas dari santrinya atau pengikutnya yang dia melakukan perampokan dan seterusnya. Lah gitu gimana? Dia mengaku loh, Mas ini. Ya ditangkap saja kalau dia mengaku, ya. Dari TV tuh saya lihat, dia ngaku merampok gitu, ya. Dia ditangkap, kan ngaku merampok, dia ditangkap. Terus diselidiki apa pengakuan korbannya, korbannya siapa gitu. Udah ditangkap aja kok, jangan berkorban, dia ngaku merampok.
ngaku boleh merkosa lah atau melakukan kekerasan seksual, dia ditangkap saja gitu. Nanti bisa dibuktikan di pengadilan apakah dia yang mengaku merampok. Kalau benar dia merampok, ada korbannya, terus kemudian disuruh bilang, nah sekarang disuruh apa buktinya.